Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' wa dhakara wa tadhkir wa ifada wa istifadah. Al-hasi ala tamasuk kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al-huda ittiba wajhillah al-awadi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fid darain ad-dunya wal akhirati amin. Syahdan, ketahui olehmu bahwa ma'rifat akan wujud Allah Ta'ala yang wajib wujud yang asal, yang tiada baginya sekutu, yang tiada baginya seumpama suatu daripada yang baru ini, yaitu diketahui akan dia dengan 7 martabat. Maka martabat yang pertama itu martabat ahadiyah, dan dinamakan pula martabat la ta'yin, la tu'ayyin, dan dinamakan martabat al-itlaq, dan dinamakan pula martabat datul bahthi, yaitu ibarat daripada keadaan semata-mata wujud zat Allah Subhanahu wa taala yang asal, yakni memandang dia dengan hatinya akan semata-mata wujud zat Allah taala dengan tiada i'tibar sifatnya dan asma'nya dan af'alnya. Sekira-kira gaib dia dengan memandang Allah taala itu daripada segala alam, hingga gaib dia daripada dirinya, hingga ia tidak memandang lagi akan dirinya. Maka tiada dia ingat di dalam hatinya itu hanya Allah Ta'ala jua. Dan hasil martabat ini dengan membentangkan martabat ma'rifat wujud Allah yang besar, dan banyakkan zikrullah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, udzurullaha dzikran katsiran. Sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala itu dengan sebutan yang banyak. Dan lagi firman Allah Ta'ala, fadzurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka sebut olehmu akan Allah Ta'ala itu pada kamu berdiri, dan kamu duduk, dan kamu berbaring. Dan sabda Nabi SAW, aksiru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Banyakkan oleh kamu daripada menyebut akan Allah hingga mengata kebanyakan manusia bagi kamu bahwa kamu gila. Dan lagi sabda Nabi SAW, dzikrullaha hatta yaqulul munafiqun innakum mura'un. Sebut oleh kamu akan zikrullah, padahal banyakkan akan dia, hingga mengata oleh orang yang munafik bahwa kamu itu ria. Dan dari karena inilah menyuruh Syekh kita Sayyidi Muhammad Salman Al-Madani akan muridnya membanyakkan zikrullah dengan katanya, Allah Allah ya akhi, murid nas yaqulu la ilaha illallah sighara wa kibara wa harima wa rijala wa syubana wa syuyukha wa adhhir kalimat at-tauhid wa la 'alaika qawlu man qala bal yakunu fi dhalika at-taraqi. Allah Allah hai saudara, suruh oleh akan manusia banyakkan mengatakan la ilaha illallah, sama ada kanak-kanak kecil atau besar, dan perempuan dan laki-laki dan orang tua, dan melahirkan olehmu akan kalimat tauhid ini kepada orang banyak, dan jangan engkau hiraukan perkataan orang yang mengata-ngata dengan kecelakaan akan dikau.
kecelaan akan dikau. Tetapi adalah di dalam yang demikian itu menaikkan martabat kepada Allah Ta'ala. Dan lagi kata Sayyidi Mustafa Al-Badri rahimahullah ta'ala, wa'lam anna aqrabat tariq ila Allah Ta'ala ad-dhikru fa inna ala ad-dhikri hum ahlullah wa khasatuhu wa hum julasa'uhu ta'ala wa umana'uhu ala asrarih azu bidhalika ruddat as-sabaqi. Tahu olehmu bahwasanya yang terlebih hampir segala jalan kepada ma'rifatullah itu yaitu dzikrullah. Maka karena bahwa orang yang ahli dzikir itu ahlillah, dan orang yang tertentu hampir kepadanya, dan mereka itulah orang yang duduk hampir kepada Allah Ta'ala. Dan adalah martabat mereka itu martabat segala orang yang dipercayai Allah Ta'ala atas rahasianya, padahal menghimpunkan mereka itu akan segala martabat yang terdahulu daripada orang yang banyak. Dan martabat yang kedua ini martabat al-wahidah atau wahidah, dan dinamakan pula martabat at-ta'yinul awal atau at-ta'yinul awal, dan dinamakan pula akan al-haqiqatul muhammadiyah, ibarat daripada ilmu Allah Ta'ala dengan wujud zatnya dan segala sifatnya dan segala yang mawujud atas jalan perhimpunan dengan tiada beda setengahnya itu dengan setengahnya. Jadi ta'yin awal yaitu seperti kita nak menulis nama pasti titik dulu. Ta'yin awal pun ya bahasa kita tuh titik. Namanya nak ditulis namanya pasti dari titik tadi dulu. Nah ini martabat wahidah atau wahdah. Ini martabat wahdah. Jadi dinamakan titik tadi adalah al-haqiqatul muhammadiyah. Hakikat kewahiran atau hakikat wujud Muhammadiyah, hakikat wujud Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau martabat yang pertama tadi ahadiyah tadi jangan bahasa kosong, bulan kalender titiknya belum. Lalu dari bulan kalender tadi ada titik binuqtatil dairatil musyirah lil wahdatil madahiril katsirah bi awwalil barizil wujudi min alamil ghaibi ila syuhudi. Bi awwalil barizil wujudi, dari awal nampak bagi wujud ini, bi awwalil barizil wujudi, kemudian langsung binuqtatil dairatil musyirah, dari bulan latakin belum nampak lagi. Allah Ta'ala ada cuma belum nampak. Kuntu kanzan makhfiyah, aku jadi Tuhan laksana perbendaharaan yang tersembunyi. Nah, bahasa kita patahkan perbendaharaan yang tersembunyi. La u'raf, aku tidak bisa dikenal. Karena kalau dikenal, fa'ahbabtu an u'rafa, maka aku suka untuk dikenal. Dulunya aku ini dia Tuhan seperti perbendaharaan tersembunyi, kada dikenal, kada ada siapapun kada tahu bisa dikenalnya, kada ada yang tahunya. Maka aku senang untuk dikenal. Fa'ahbabtu an urafa fakhalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Fakhalaqtul khalqa liya'rifuni, kujadikan makhluk itu untuk dia mengenal aku. Fabi arafuni, maka dengan akulah mereka mengenal aku. Araftu rabbi bi rabbi, di dalam hadis qudsi aku kenal. Kata apa di dalam hadis Rasulullah mengatakan aku kenal dengan Tuhanku dengan pengenalan Tuhan. Nah, jadi letak tadi belum ada, satu itu belum ada alam, belum ada apapun, letak belum nampak. Kemudian martabat yang kedua wahdah, lalu ada titik. Siapa titik itu? Yaitu hakikatul Muhammadiyah. Dari titik itulah kejadian semua alam. Binuqtatil dairatil musyirah lil wahdatil madahiril katsirah. Kemudian dari titik ini nampak sebenarnya alam ini. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka nampaklah alam semesta ini. Nah, itu kalau orang tarekat Muhammad. Martabat yang ketiga martabat al-wahidiyah, ahadiyah, wahdah, wahidiyah.
namanya, dan dinamakan pula akan hakikatul insaniyah. Itu ibarat daripada ilmu Allah Ta'ala dengan zatnya dan segala sifatnya dan segala makhluk atas jalan perceraiannya dan jalan perbedaannya, dengan setengahnya dengan setengahnya, setengahnya dengan setengahnya. Maka adalah segala martabat yang tiga ini dinamakan qadim lagi azali. Martabat qadim lagi azali. Nah, ini kisah martabat 7. Nanti kisahkan ini martabat 7. Ada sekilas dikisahkan oleh Syekh Somad tentang martabat 7 di kitab ini. Karena martabat yang tiga ini yaitu tiada ada yang wujud pada ketika itu melainkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala sifatnya juga. Adapun sekalian makhluk pada ketika itu mewujud di dalam ilmu Allah Ta'ala juga belum zahir di dalam wujud yang khariji, belum nampak di dalam wujud yang kasar, yang bisa dilihat, bisa diraba dan lain-lain. Martabat yang keempat yaitu martabat alamul arwah. Alamul arwah, dan dinamakan pula Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang tadi hakikat al-Muhammadiyah, hakikat kejadian Nur Muhammad. Kalau yang keempat ini alamul arwah, dinamakan pula Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibarat daripada keadaan sesuatu yang halus, yang semata-mata, yang belum menerima susu dan belum berbeda setengahnya. Nur belum berwujud seperti manusia lagi. Nur alamul arwah, masih di alam roh. Maka ujar Nabi apa? Dalam Maulid Syaraful Anam, Maulid dibaca, kuntu nuran baina yadayillah qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Dalam riwayat kuntu nuran baina yadayillah wa Adam baina samai baina tin wa roh. Dalam hadis, dalam salah satu riwayat, kuntu nuran, aku dulunya masih berupa nur. Baina yadayillah, berada di hadirat Allah, berada di hadirat Allah. Qabla an yakhluqa Adam, sebelum Allah menjadikan Nabi Adam bi alfai'am 2000 tahun, aku sudah berada di hadirat Allah, tapi masih berupa nur, belum berzahir, belum batampai bahasa kita. Jangan masih nur aja, ada tahu kita. Cahaya, nur. Cuman jangan diartikan nur itu cahaya seperti cahaya ini. An-nur hakikatun, arti nur hakikatun khalaqahullah. Nur itu adalah satu hakikat yang dijadikan Allah Ta'ala wasamma nuran, dinamai akan dia nur. Wala ya'lamu kunhaha illahu, tidak mengetahui hakikat sebenarnya itu nur kecuali dia. Ini atas kaul nam sahih, nam asah, nam mu'tamad. Wakila ada kata kil. Kata kil ini do'if perkataannya. Wa huwa yatashakkalu kasyaklil adami. Nur itu berbentuk sebagaimana bentuk manusia, bentuk Adam. Nah, jadi nur itu kayak apa? Kayak kita contohkanlah. Agar-agar itu kayak apa tuangannya? Tuangannya kayak apa? Kayak segitiga, kayak bintang bentuknya. Nah itu nur. Rupa ini kayak ini bentuknya. Si A kayak itu maksudnya. Ya tasyakkalu, berubah-ubah bentuknya kasyaklil adami, tergantung bentuk manusianya. Diandaki Allah Ta'ala nur. Akan dikisahkan ini dengan hikmah salah.
Ini masalah nur lah. Dan hati-hati teman orang ngaji Nur Muhammad ini banyak terpeleset. Banyak terpeleset. Kenapa terpeleset? Kebanyakan mengaji tentang Nur Muhammad karena kada guru lawan guru nang bujur-bujur ahli di dalam itu. Guru nang ahli dalam Nur itu bukan kisah syarat ambilnya kada. Kalau Pak Bahar kepada Nur sini soal Nur belum tentu. Nah memang sidin itu mempunyai itu Nur. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa kada Allah jadikan inya itu sebagai nur, kada bisa nurnya. Nah, kebanyakan orang yang mengaji tentang Nur Muhammad sekali lagi bukan salah, termeleset pemahamannya. Kenapa? Karena kada guru dengan guru nang mursyid, nang ahli di dalam khusus bidang itu. Mengaji Nur Muhammad, seorang jadi Muhammad banyak nih teman. Nah di Madinah lawan aku di Madinah itu kalau belai aja. Karena perguruan juga jadi belai kami. Nang bebelai lawan Muhammad itu sunting benar ya. Inya dapat wahyu nang di Madinah aku kada. Justru Rasulullah Nabi Muhammad itu dapat wahyu itulah beda dengan kita manusia yang berat ini. Basyarat lakal basyarat. Lalu kita mengaji Nur Muhammad, aku Nur. Minta maaf kalau kita mengkaji tentang sejarah Nur Muhammad itu suci. Coba dalam maulid berfitnah min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim. Berpindah Nur itu tatkala dijadikan Nabi Adam dimasukkan nur nang banggaran roh, nur banggaran roh. Ada nur nang banggaran roh, ada nur nang banggaran biasa. Ditempa jasad Nabi Adam daripada tanah, bentuknya seperti manusia, kayak nang ada nih. Ini jadi dari tanah. Ayam kita dipatung lah bahasa kita kalau bahasa kasar, tapi masuk gitu bentuk peta. Ini badan mati masih belum hidup. Allah Ta'ala hendak menghidupkan jasad Adam ini dimasukkan nur banggaran roh. Limbah banggaran roh tadi masuk dari atas ufak sampai terus mata melihat kisah kejadian nur. Sok sini mata melihat apa? Melihat awal dari tanah melihat dari Adam kesini sekarang masuk nur sini ini pas nama ada berapa pas wahyu ini masuk nur ini ke hidup wahyu bersih lalu dia bersih terus lalu untuk tadi mulut tadi mengucapkan alhamdulillah. Itu sejarah banyak kalau kita bicara tentang masalah hakikat Nurul Muhammadiyah itu. Kemudian setelah sempurna roh tadi masuk ke dalam tubuh Nabi Adam, ke dalam jasad Nabi Adam yang tercipta daripada tanah itu, maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan barataan malaikat, lalu Tuhan berkata berfirman kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikah usjudu lil Adam. Barataan malaikat sujud di kaum Adam. Fasajadu barataan malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis yang kada mau sujud. Padahal iblis waktu itu pangkatnya pada martabat yang paling tinggi di antara para malaikat. Paling tinggi martabat di waktu itu pangkat di sisi Allah adalah ijazah. Iblis waktu itu banggaran ijazah. Jibril seberapa malaikat pernah menjadi muridnya ijazah Ishrina sana 2000 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 20.000 tahun. Khatibul malaikah, khajinul jinan,
Sayyidul Rohani, Sayyidul Karubi. Kemudian apa? Namanya Al-Arif Billah, Al-Alim, Az-Zahid, Al-Abid, Masya Allah, Al-Mutaqarrib, Al-Amil, As-Sajid, As-Sajjad. Ngaran ijazah dari langit pertama sampai ke-7. Alim, Abid, Arif, Zahid, Al-Amil. Orang yang mutaqarrib, orang dekat dengan Allah, orang yang banyak sujud. Ini ijazah. Tapi sayangnya di Lauhil Mahfuz ngarannya Iblis. Iblis waktu itu ijazah tempat rujukan bagi para malaikat, penguruannya. Seberapa malaikat, jangan bahasa kita curhatnya, jangan bahasa kita ini lawan gurunya ijazah. Belum ada alam, nanti masih ada Adam. Kemudian ada bocoran di antara malaikat itu ada satu yang dapat laknat Allah. Di antara malaikat ini, jangan bahasa kita khusus, ada di antara malaikat ini yang keluar dari rahmat Allah, yang dapat laknat Allah, yang tidak bakalan mendapatkan rahmat Allah. Akhirnya malaikat ini saking takutannya, kalau termasuk yang sebutin yang seikatan kami itu siapa orangnya. Akhirnya berataan malaikat datang lawan ijazah, lawan gurunya. Karena waktu itu ijazah ini apabila ia berdoa pasti kabul, mustajabul doa. Apa aja yang dimintanya pasti diterima Tuhan, pasti dikabulkan Tuhan. Coba bayangkan, Iblis padahal sudah dapat rahmat Allah, minta ya Allah, ya Allah, andirni ila yaumil ba'tsu, panjangkan umur sampai hari kiamat. Innaka minal mundharin ya Rabbana, kita termasuk orang panjang umur. Sudah nyata dapat laknat dan dapat dikabulkan doanya oleh Allah. Lalu datang malaikat, ya Jibril, Mikail, seberapa malaikat. Wahai Tuhan guru kami, wahai kiai kami, wahai pemimpin kami ini yakin biar ini mustajab doa. Pasti kalau dia minta lawan Tuhan pasti dikabulkan Allah. Tolong mintakan doakan kami ini supaya kami sabarataan selamat. Kami banyak mintanya supaya selamat. Iblis ini jazil dengan bangganya mendoakan malaikat, kalian berataan selamat, dan selamat. Ya Allah, jadikan berataan malaikat ini selamat dan selamat. Tapi kalian mendoakan diri seorang. Dia hanya mudahan ikam selamat atau kita berataan selamat dijazil. Cuma mendoakan orang aja, seorang ada selamat akhirnya. Nah, Sufya Iblis, dinamai Iblis itu kenapa? Li'annahu ghafilun an akibati amri, karena ia lupa dengan akibat dirinya sendiri. Karena sombongnya, tepat ikam datang lawan aku, ayo aku doakan ikam pasti selamat. Tapi ia kada sempat berdoa kepada Allah minta selamat, akhirnya itu sudah memang ketentuan Allah, sudah memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dites Tuhan? Ditesnya itu apa? Sujud tahun Adam, nang berataan apa aja disuruh Tuhan Iblis ini mau. Sujud, rukuk, malaikat itu layak sunnah, layak sunnah, amarahum kada pernah maksiat apa nanti perintah Allah. Iblis ini apa aja disuruh sujud, disuruh rukuk, disuruh zikir, sujud berataan, tapi kita bersujud nih kepada Allah, Tapi manakala disuruh sujud kepada Adam, kelihatan sifat aslinya. Amar tadi ya Allah an asjuda li basyarin khalaqahu min tin. Ya Allah, Engkau suruhkah aku sujud kepada anak kemarin sore yang Engkau jadikan daripada tanah, nang maulah menampakkan lembaga awaknya daripada tanah adalah muridku yaitu Jibril. Dia suruh sujud tahu sukanya kamu mana enggak diri dulu. Nah, sudah. Akhirnya apa? Wa kana minal kafirin, dicap oleh Allah daripada orang yang kafir. Padahal ini bertuhan benar nih, kita tarik kita ini lawan Allah Ta'ala taat, lawan Tuhan Nabi, tapi ini kadang sujud lawan
kita, oh Tuhan kenal benar. Dalam sekolah Ta'ala ini dia telah sampai menurut Muhammad ini telah sampai langsung Tuhan gitu lagi. Kemana jalan yang tak lain daripada jalan Nabi Muhammad? Nang pernah suasana melawan Allah Ta'ala Nabi Muhammad di dunia ini nang lain dengan sanggupnya. Nah itu jauh kita ketemu supaya yang tahu dengaran lawan Allah Ta'ala takut nih umpati orang nasuah ketemu biar tahu dulu pemerintah dia tahu dulu biar tahu dulu tetap benar sendiri rumah gurunya di mana orangnya mana supaya yang tahu dengaran karena Allah itu ismun lidzatil wajib wujud nama bagi zat yang wajib ada nama supaya yang tahu lawan ngarang aja nah tentunya nampak betaku upati jalan orang yang sudah bertahun itu kan bertahun ada bertahun-tahun lebaran lagi kita bertahun orangnya satu contoh dulu maka iblis kasih ke Tuhan tapi kagak Nabi kalau kita bahasa ini banyak kalau jauh aja ini kalau Allah Ta'ala ya kalau pertolongan gawian Nabi Muhammad kayak apa orang lawan Nabi Muhammad kok upati nang apa aja nang dilakukan nang dicontohkan nang sunnah Nabi Muhammad artinya Nabi Muhammad jalannya lurus itu ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah tuntut kepada Allah itu ada wasilah kepada Allah siapa yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang menyuruh kita berwasilah itu siapa Allah Ta'ala ibtaghu ilaihil wasilah cari kepada Allah itu ada wasilah itu penghubung perantara kepada Allah bahkan Tuhan berperantara dalam dia kayak makhluk Tuhan berantara mencontohkan kalau kita Allah Ta'ala jangan yang tempat kita bahasa kita macam betul ada pakai malaikat kawaii kenapa berperantara dalam malaikat Israel menurunkan air hujan ada malaikat nanti jangan Tuhan aja Pak itu contoh mencontohkan lawan kita hidup di dunia ini tidak ada seorang Tuhan itu maka Allah dia Allah Ta'ala binafsi berdiri dengan sendirinya wandanian kudrat iradah ilmu ayat sama besar tapi kenapa menjadikan alam ini harus dengan sebab cintanya kepada Nabi Muhammad laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak khalaqtu kali ajri wa khalaqtul asya li ajri kujadikan engkau wahai Muhammad karena aku dan kujadikan alam semesta karena engkau. Kita bicara tentang nur, Masya Allah. Cuman nur Muhammad tadi jangan dipadamkan wujud Muhammad. Nah, namun kita nur Muhammad, akun Muhammad berarti kita ini wujud Muhammad lah. Berarti Nabi Muhammad. Banyak lagi ini. Nur Muhammad tuh iya aku iya Muhammad apa Nur Muhammad tuh iya sudah Muhammad berarti seorang Muhammad lah. Nurnya aja maksudnya itu. Nur itu jangan Muhammad lain, cuma nur itu timbulnya daripada Muhammad. Lampu itu cahaya lampu terbitnya dari cahaya lampu. Kalau ada lampu ada cahaya, itu maksudnya. Tapi apakah lampu yang apakah cahaya itu iya lampu lain? Adanya alam semesta ini Muhammad beratan suci kuat Muhammad nih. Amun Muhammad beratan alami sedangkan Muhammad itu suci. Berarti ada suci lah berarti. Mengaji Nur Muhammad ya, mengaji Nur Muhammad kejadian memahami nama itu, ngaji Nur Muhammad sudah rasa iya semua yang ada. Suci maksudnya gitu. Ngaji Nur Muhammad enak suci. Allah menjadikan Muhammad engkau kujadikan karena aku Muhammad alam semesta karena engkau. Adanya cahaya lampu, adanya alam, adanya nur sebab adanya alam. Amun kada ada cahaya, kada nampak alam. Nampak ada kau lagi dengan dulu. Itu satu contoh. Ulun ini tadi cahaya. Cuma ulun ini nampak maujud zahir karena ada cahayanya lampu. Pian ini kelihatan nampak karena ada cahaya. Apakah pian itu cahaya? Nah itu pertanyaannya. Namanya ngaji Nur Muhammad nih, Nur Muhammad seperti di Nur Muhammad apa nih? Nur Muhammad beratan ini surga beratannya.
Karena Nur Muhammad tadi berpindah dari sumber yang suci kepada rahim yang suci. Wujud kita ini mengandung Nur Muhammad, tapi kalau ada dijaga, dicabut Nur itu. Nabi Adam dalam surga. Ya Tuhan, Adam, dalam istrinya Hawa. Ayo, kulu, wasyarabu, minum, makan silakan makan minum. Apa aja nikmati dalam surga ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Cuma syaratnya sebutin, jangan diparaki di pohon. Larangan Tuhan. Ringkasnya apa? Dimakan pohon tadi. Dalam riwayat kan, makan Nabi Adam sampai ke sini. Acak kali Jibril, dia nang ada kita dapat hukum kan. Menurut sampai ini kita memang kitabnya mendapatnya lagi di mana lagi kitabnya. Berbinian sampai ke sini dikatakan Jibril dia namanya tusuk. Ujur juga kan, itu ujur orang bahari. Mau nggak tahu apa ujur adanya, cuma menurut selama ini dulu mencari kitabnya bertakut adalah dulu ada mau dapat lagi kitabnya di mananya. Itu artinya langsung sumbernya itu dari mana. Cuman ada perkataan nanti dia mendengar juga. Kocok kocok yang hukum sini, berbinian sini awal sampai ke sini. Jadi tusuk. Sebagai keluarga. Kemudian apa? Kemudian makan itu dikeluarkan dari surga gara-gara makan itu. Nah, nur di kantong Nabi Adam. Malaikat sujud ke Nabi Adam. Tatkala maksiat keluar nur. Ulang lagi Nur Muhammad pun sudah yang ada. Kira nurnya dicabutkan. Nah itu orang semakin ujar guru semakin orang mengaji tentang Nur Muhammad, semakin hebat mutabaahnya kepada Nabi Muhammad. Semakin cangkal ibadahnya, bukan mengaji Nur Muhammad parah. Kampung itu ada harfiah, kisah dulu kisah Nur Muhammad, orang kematian Nur Muhammad. Diulur disesuaikan panggil biar itu lawan keadaan biar. Nah kamu dia juga panggil Nur Muhammad aja soal hendaknya kelihatannya itu sesuaikan ini. Orang sesuaikan supaya jangan biar kita masuk orang tong kosong nyari bunyinya nanti dipanggil Nur Muhammad kelakuan seorang ada mencerminkan kayak apa akhlak Nabi Muhammad. Kalau tahu orang dipanggil maghrib Allah kisah Nur Muhammad sudah yang pas saja jadi kan luput. Kisah Nur Muhammad berjalan kayak balsa bercawan di suap di kan mandi di sungai. La ilaha illallah. Ada sesuai itu kalau jadi Nabi Adam dicabut. Cuma kalau Nabi Adam tadi dikeluarkan dari surga seberatan ada hikmah. Jangan Nabi Adam di surga aja kita tidak ada. Ada kita nih. Kenapa orang di surga ada beranak? Ada beranak di sana di surga. Ada kisah beranak dalam surga kok. Hanya Nabi Adam di surga aja kita tidak ada. Karena Nabi Adam ini sudah kehendak Allah dalam ilmu Allah, pasti Nabi Adam ini bakalan memakan khuldi tadi supaya keluar dari surga. Karena apabila keluar dari surga berarti ada kehidupan di dunia, ada kena berkembang biak, beranak, bercucu, beruyuk, makan, minum. Nah ada ikhtiar usaha di dunia itu sudah ilmiah dalam ilmu Allah. Salah Nabi Adam, mungkin Nabi Adam pernah dalam riwayat Imam Ibnu Arabi misalkan yang bahasa kita gara-gara yang Imam Nabi Adam ini jadi kami ini kan dalam surga. Aku ini di sini nampak ada berkuasa juga. Ini sudah dalam ilmu Allah. Aku ini pasti kayak ini. Jangan aku dikata makan buah kuning, tubuh di kami kan ada. Sudah dalam hikmahnya Allah, sudah dalam ilmu-ilmunya Allah Taala. Kawan kita. Karena Nabi Adam keluar dari surga karena melaksanakan apa melanggar hukum Allah, lalu ada taubat. Ya deh kawan, aku ini salah Tuhan yang kau ini dari sini apa? Ujar Tuhan aku di bawah maksiat, saya aku nih jujur. Tapi Nabi Adam tadi, Nabi Adam tuh ya banyak kalau berkehendak, kalau ada kau berkehendak, kalau memang sudah maksiat. Tapi di sini ada hikmah taubat. Maka Nabi Adam berapa puluh tahun sendiri. Tapi saat lawan dunia Siti Hawa, Nabi Adam di Jeddah, apa di Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di Hindia turunnya. Ayo, saban hari ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, minta ampun sebenarnya menangis Nabi Adam ini. Saban hari minta ampun, setiap saat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana zalamna ya Allah, ulun akui, ulun zalim lawan diri kami.
Wa illam taghfir lana wa kada pian ampuni ulun ni napa la takunanna minal khasirin illa illam taghfir lana wa tarhamna jikalau pian kada mengampuni ulun kada menyayangi ulun kada memberikan rahmat ulun jadilah kami ini orang yang rugi. Setiap hari ada yang mengatakan berapa 400 tahun kita pisah lawan sini awal kita turun dari surga. Kemudian ada tak 1000 tahun 400 tahun terpisah. Berarti lanjangnya aja belum dicabut pakaian surga. Kelihatan sebenarnya kenikmatan surga dicabut oleh Allah kepada Nabi Adam. Setiap hari minta ampun menangis. Dewa tangisan Nabi Adam tadi dikatakan dia tumbuh pohon tumbuh putar-putar dalam riwayat. Subur yang bersebut tangisan Nabi Adam. Kemudian pada suatu hari Nabi Adam minta kepada Allah dengan doa yang lain pada biasanya. Kalau langsung ya Allah ampuni dosa. Pada suatu hari Nabi Adam meminta lawan Allah beda permintaannya dengan ucapan Allahumma bihaqqi Muhammad illa ma ghafartali. Ya Allah dengan hak Muhammad ampuni dosaku. Bikin doa nih takut lawan Adam. Kenapa nyawa hari ini minta ampun lawan aku dengan hak Muhammad sebelumnya yang 400 tahun sudah minta kada kayak itu. Kenapa? Ya bahasa kita hanya aja ingat dulu nih. Kenapa sampai 400 tahun Nabi Adam minta ampun hanya dengan hak Muhammad? Ini sudah ketentuan Allah. Allah Ta'ala hendak memadahkan keagungan, kehebatan Nabi Muhammad. Orang bertawasul lawan Muhammad kok asal ya Allah ada terima Tuhan. Nabi Adam permintaannya taubatnya lima minta ampun dengan hak Muhammad ampuni dosaku. Ya Adam kaifa arabta Muhammad wal takhluqu. Adam apabila nyawa tahu Muhammad sedangkan anda belum menjadikan Muhammad lagi belum ada lagi Muhammad ini kenapa yang minta lawan Muhammad tahu dalam nyawa siapa Muhammad itu apabila nyawa kenal lawan nama Muhammad. Ya Allah manakala kau jadikan aku daripada tanah kau masukkan ruh ke dalam batang tubuhku kau masukkan aku ke dalam surga uluni hati itu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap daun-daun pohon yang ada dalam surga tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya bahasa kita hanya aja diingatkan Allah Ta'ala Nabi Adam minta dengan hak Muhammad. Ya bahasa kita lah yang akan tahu ini. Jika semalam nyawa dan main minta ampun lawan dan dengan hak Muhammad kada selawas ini nyawa udah bisa lawan bini nyawa. Tapi ini Allah Ta'ala hendak mengenalkan lawan Adam kayak apa kedudukan, keagungan, kebesaran Nabi Muhammad. Apapun damai nyawa banyak dosa pada itu banyaknya lagi nyawa minta ampun dengan hak Muhammad udah ampuni dosa nyawa. Dan siapapun hambaku nang banyak dosanya kalau minta ampun datang kepadaku walau anhum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Maka kita ini menghormati apa? Doanya Allah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah tu'adzibah hadzal mayyit. Ya Allah dengan hak Muhammad dan dengan hak keluarga Nabi Muhammad jangan pian ajab ya Allah si mayat ini. Apa hak Muhammad? Jangan membacanya Allah bihaqi Muhammad, hak Muhammad kada dilaksanakan. Hak Nabi Muhammad laksanakan. Perintah Nabi Muhammad, umpati sunnah Nabi Muhammad. Itu hak Muhammad, mendoanya mana? Kemudian hak keluarga Nabi Muhammad kayak apa? Bujur-bujur ke haknya keluarga Nabi Muhammad ditunaikan, dilaksanakan. Kayak apa hak keluarga Nabi Muhammad cintai, hormati, besarkan karena membesarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar Allah membihaki Muhammad wa ali Muhammad. Namun orangnya nih yang didoakan nih karena melaksanakan hak Nabi Muhammad tetap pada dapat rahmat, tetap karena dilaksanakan karena dijauhkan dari ajab Allah. Jadi tergantung. Yang kadang lagi isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Berarti khair ujar sikok cair ya. Entah kalau kita tahu orang yang meninggal ini mati dalam keadaan narkoba, kecanduan narkoba atau dalam keadaan overdosis, ujar orang seiman kan tahu juga isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Bukan cair tadi juga. Seorang tahu orang ini sudah matinya kada baik kenapa jadi khair? Lain kita ada tahu ini baik-baik aja masuk khair. Enggak malah. Nah, ulun pas tadi seorang baca hadis Riyadhus Shalihin. Kenapa? Artinya nang jadi khair.
Siapapun orang yang disaksikan si mayat itu, 4 orang yang mengatakan menyaksikan ini orang baik, wajib, artinya wajib orang mendapat rahmat Allah. Usianya kan baik. Kira-kira gara amplopnya aja gara lalu padahal khair itu bukan tadi. Artinya orang yang namanya siakan tadi dasarnya tahu orang ini baik. Menang orang memiliki orang sudah yang apalagi nanti kampung sebelah kita kan tahu orang diberikan ya kita nanti lingkungan belum tahu. Khair ini artinya itu sunnah Nabi, memang itu diperintahkan oleh Rasulullah. Cuman pastilah gitu. Kalau Rasulullah menyatakan bahwa itu pasti. Contoh, ini kisah kewian Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad SAW melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi singgah Nabi ke kuburan itu, tahu hikam dalam kubur ini tadi dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ringan aja dosanya. Pertama ini dianggap ringan. Ada tiis basuh kami, istinjanya ada 7, nang kedua orang minamimah. Lalu diambil Nabi pelapah korma di anak Nabi akan pelapah korma di atas kuburannya. Ujar sahabat, ya Rasulullah, kenapa jadi diandang? Ini ada manfaatnya. Ini akan ada manfaat bagi sahibul qabr dalam kubur selama pelapah korma ini masih basah. Yang memintakan ampun bertasbih dan dia memintakan ampun kepada yang dalam kuburan. Nang mantak siapa? Nabi Muhammad. Mungkin kita memandangnya kira-kira apa? Pasti tidak ada pasti. Cuma kenapa? Karena menggawi sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan keluarga kita yang diandakin ini tadi nang apa kelapa korma, daun-daunan, segala apa ayam-ayam itu mudah dapat rahmat juga. Itu maksudnya. Maka ada pasti. Kalau Rasulullah pasti tangan sini memandang tangan kita ini Muhammad. Cuman salah lah. Bujur karena mau membagi sunnah Nabi. Mau bakti kemudian Rasulullah itu diandang bukan ditanam. Oh ini apa ditanam pohonnya? Tajam berobat. Pohon apa itu? Dijuang kan apa tajam? Apalagi pohon kenal itu. Ada yang mengatakan pohon itu diangkat ditajam di situ kenapa? Diihtimalkan kalau ada burung di situ bergerak. Kenapa kabarnya di kuburnya tahi bang? Bukan ditanam, cuma ada Nabi menanam korma diandang sini pelapaknya bukan ditanam. Ulun julun minta maaf, ini banyak khilaf khususnya kehendakan supaya ada pun ini jangan buka karing dulu ini bahasa harus makam. Iya Allah. Coba kita Nabi lebih tahu daripada kita ini, jangan malah lagi daripada gawian Nabi mantap soal tanam. Kenapa jadi macam itu? Rancang ya. Udah koitan seminggu sekali anda di kembang, dimakan setahun sekalinya. Itu maksudnya bukan ditanam, jangan setahun sekali aja memang. Ada haji kalau tadi daun itu tadi mintakan ampun dan Allah obat lalu tahu. Tapi alhamdulillah mau ini kan kayak hari kuburan. Alhamdulillah kan pokoknya dalam memang. Wah ini sudah sampai bulannya mati sudah. Rundam lah itu lapas benar. Nah ini kalau Rasulullah tadi hukum pasti, atau kalau gawian wali Allah dapat kemuliaan itu hukum pasti dapat. Kayak orang bertahlil 50.000 dapat 70.000. Kampung kami itu bila mati esoknya siang tadi malam tahlilan 70.000. Kenapa ada 70.000 supaya menghapus diri si bulan daripada neraka. 70.000 77. Itu asbabnya kenapa? Dalam kitab Futuhatul Makkiyah kalau salah disebutkan ada seorang anak muda menangis karena dibukakan hijab kuitannya dalam kubur diajak oleh Allah dan dapat azab kubur. Lalu macam-macam beribadah dan hadiahkan pahala sembahyangnya kepada orang tuanya, tetap ada orang yang mencabutkan azab kubur itu. Jalan-jalan kayak orang meranyau aja udah kita nih. Sedih lihat kuitan, nangis saja. Pada suatu hari datang kepada salah keturunan orang soleh, lalu tatkala itu datang assalamualaikum waalaikumsalam. Seorang soleh ini wali, nanti datangnya wali. Dilihat, kenapa ikan ini menangis? Ulun pun dibukakan hijab, Allah kuitan ulun dalam kubur diajak oleh Allah dapat ajab kubur. Akhirnya apa? Si wali ini ada di sisi simpanan zikir 70.000. Lalu bicara wali tadi, ya Allah, hadiahkan pahala 70.000 zikir yang aku baca kepada abahnya si bulan ini untuk menebus dirinya daripada ajab abdi neraka.
Setelah dikirim makan didoakan sidin tadi, dihadiahkan sidin, anak-anak tadi tertawa senyum. Kenapa pulang ketawa? Tadi nangis. Ulun kan nyerap dibuka kami ucap kuitan ulun diangkat daripada ajab kubur. Ulun pun gak tahu lah di situ. Aku berisi simpanan mikir 70.000 aku hadiahkan non abah kuitan ikam supaya menembus dirinya daripada ajab neraka. Lalu itu menjadi dalil dasar kita berzikir 70.000. Lalu di kampung, apa jangan kita bila ada berzikir bersama-sama, hitung tuh berapa? 300. Berarti kalau 300 tuh 2,5 zikirnya, 250 zikir. Lalu ujian berdoa, Allahumma inna ujian memimpin apa tahlil? Allahumma inna ta'lamu anna halanna hadi tahlilan wa nusyhiduka annaka istarina bi sab'ina halfan kamilatin minka minan nar. Allahumma a'idhu minan nar wa atiqhu minan nar. Ya Allah, Engkau Maha tahu ulun kami berzikir mina, kami beli, kami tukari, kami tebus diri si bulan ini daripada ajab api neraka. Allahumma a'idhu minan nar. Lepaskan, jauhkan si bulan itu dari api neraka. Pastilah nang berdoa tadi balik dan sini berzikir seorang manusia saja, apalagi nang berzikir orang banyak, berzikir golongan. Biasanya kalau orang banyak lagi tapi gawin nang kata suka apa? Engkau tapi bisa kan juga gawin. Kemarin engkau tapi bisa kan berzikir itu. Ada nama jamet, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat hitungan 2 lah dulu juga. Pas takanan apa? Takanan musim hujan nang lainnya nang hadir 50.000 aja. Berapa zikirnya? 1.500. Nah, pernah tuh dialami. 50.000 aja hadir hari hujan keluarganya. Masa zikir 1.500? Istirahat dulu kita ya. Istirahat. 1.500. Kita lagi nang kebanyakan karena kita butuh lagi gitu aja lagi. Urang dia belum jelas lagi ibu-ibu yang di kampung. Seorang dulu berzikir, yang mana paham orang dulu, seorang dulu berzikir dia 1.000 sehari. Berarti 70 hari lulus 70.000. Nah, kira-kira mempian gasan-pian kada mau barang aja kan? Bohonglah rumah seorang, mau barang aja. Kita kuat kalau mengaku olah rumah orang tuh, orang apa yang tapi itu barang aja jangan orangnya ada pengawas ada. Nah, yang sudah. Kita maaf nih mau masjid juga. Mengawasi yang mungkin ada ini orang anak khianat yang bawa kita maaf bukan pada khianat perlu ada pengawasnya dia kasih dengan yang lebih banyak sebenarnya orangnya ada 2 banyak khianatnya aja pasirnya aja banyak semennya dikit-dikit aja anda mau orang ini iya apa-apa nggak mau lah rumah orang cuma lah rumah seorang asal seorang menabus diri seorang mau lah beberapa aja zikirnya ujung-ujung zikirnya kayak apa langnya kemana ilah Allah zikir Nabi sebabnya mana kayak apa. Itu barang aja ada nama hutangnya mana kan tahu hutangnya. Orang ada nama hutang mana ada kanan hutang ke ini ada nama kanan kiri ada nama atas kiri bawah ada masing-masing orang andakannya lah andakannya latifah 7 itu nah kalau kita berzikir tentang zikir nang sebenarnya ada latifahnya andakannya tuh di awal kita ini kan tahu nang suruh orang kan sembahyang tak jauh zikir. Belajar zikirnya jangan tahu hurufnya illallah apa illallah la ilaha illallah ya umat ada nama ngantuk kalau lupa berzikir itu jawab kurang hitungan nih campuran hitungan aja dulu maka udah ada nama pas kalau banyak pas kurang sekian ini 220 sampai maju jangan dikatakan aja Pak 250 tambah kenapa jadi berarti kalau ada tentang mungkin itu maka ujar malaikat tulisan zikir doanya 70.000 kenapa sampai kalau udah 50.000 aja siapa kamu ngerti 20.000 nya sekalinya ada tentang bumi nang bacaan la ilaha illallah banyak keluar dulu jangan mempas, dulu yang jangan mempas. Kalau belum hitam-hitam datang belum dulu, siapkan sekian. Labihan dulunya lebih baik berlebih daripada kurang. Mau kurang sih mana bayarkan, namun labihan bayarkan orang lain-lain itu bapak. Mempas itu sih kurang, melihat sari kena.
lewat apa pikiran. Maka duitnya Pak tahun sekian ya kenapa kurang? Maka 70.000 kenapa kurang? Kelebihan Pak berpikir apa sejuta apa 70 100 apa 70 100 ribu 70.000 kami juga makan 30.000 masa simpanan kalau ada nang pimpinan tak orang orangnya Jawa ditambah lihat kan. Kalau pasti kalau sedikit nih kesannya sana kisah kalau sudah kisah ini namanya kalau misalnya Rasulullah kita kan ada hentanya baik sungguh kita kisahnya adalah Masya Allah kasih aja kita itu kisah zikir tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan kalau kita amalkan menjadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Ala hadiniya ila hadratil Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bisyahadah. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bisyahadah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.